Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan amalan ketaatan kepada Allah. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan baginya agama ini. Ini dalil yang menunjukkan bahwa seseorang itu wajib untuk melaksanakan amalan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Dan dengan keikhlasan inilah seseorang baru diberi balasan, ya, baru diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa keikhlasan, ketika seseorang dia beribadah kepada Allah, mencurahkan upayanya untuk beribadah kepada Allah, tapi ketika upaya ini tidak dilandasi dengan niat yang ikhlas, maka itu akan menjadi sia-sia. Mungkin dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Misalnya dia menginginkan popularitas, dia menginginkan pujian, dia menginginkan harta dunia, ya, harta benda dan berbagai macam kenikmatan dunia dari amalan yang dia lakukan, tapi dia tidak mendapatkan pahala sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi amalan kita, buah dari amalan kita itu sesuai dengan niat kita. Ketika Anda menginginkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan dapat pahala dari Allah. Tapi kalau yang diinginkan adalah pujian manusia, maka dia akan dapatkan pujian tersebut, tapi semuanya akan sia-sia. Dia tidak akan mendapatkan balasan akhirat sama sekali. Lalu Nabi SAW memberikan contoh, "Man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi." Barang siapa yang dia berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan dihitung hijrah karena Allah dan Rasulnya, dapat pahala. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ala ma hajara ilaihi. Namun barang siapa yang berhijrah untuk mendapatkan dunia atau untuk menikahi wanita yang dia inginkan, maka hijrahnya adalah sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dia akan dapatkan itu, dia akan dapatkan harta dunia, dia akan dapatkan pujian manusia, dia akan dapatkan wanita yang dia inginkan. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, amalan yang sudah dia lakukan dengan susah payah tersebut tidak bernilai sama sekali. Naudzubillah. Maka sangat merugi orang yang melakukan amalan tanpa keikhlasan. Nah, insya Allah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, di pagi yang kalau dibilang cerah sih enggak ya, di pagi yang sendu ini ya, kita akan coba untuk membahas perkara yang akan merusak keikhlasan kita dalam beramal, bahkan merusak amalan kita secara keseluruhan, yaitu riya dan sum'ah. Dua hal ini mungkin sudah sering kita dengar. Namun apa hakikat riya dan sum'ah? Kemudian apa saja yang diakibatkan dari riya dan sum'ah ini?
dan apa yang menjadi solusi agar kita terhindar dari riya dan sum'ah, ini insya Allah ya dengan seizin dari Allah akan kita bahas di pertemuan kali ini. Kita akan mulai dengan membahas definisi riya dan sum'ah. Disebutkan oleh para ulama bahwa riya ini berasal dari kata ro'a yuroi ria'an. Ro'a yuroi ria'an, yaitu memperlihatkan sesuatu. Jadi riya itu memperlihatkan sesuatu ya. Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan dalam tafsirnya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, haqiqatul riya talabu ma fid dunya bil ibadah wa asluhu talabul manzilati fi qulubin nas. Hakikat dari riya adalah mencari apa yang ada di dunia dengan ibadah. Jadi dia beribadah untuk mendapatkan dunia. Lalu Al-Qurtubi mengatakan wa asluhu talabul manzilati fi qulubin nas. Dan pada asalnya riya itu adalah mencari kedudukan dan posisi di hati manusia. Jadi dia menampakkan amalannya dengan tujuan agar dia mendapatkan posisi di hati manusia. Oh, si fulan ini adalah orang yang saleh, si fulan ini adalah orang yang masya Allah amalannya. Itu yang dia inginkan. Makanya riya itu kembali kepada niat. Kita tidak bisa menghukumi seseorang itu riya begitu saja. Ya, ada orang yang memperlihatkan amalannya di tengah-tengah manusia, lalu kita katakan riya. Ya, tidak serta-merta orang yang memperlihatkan amalannya itu bisa dihukumi dengan riya. Kenapa? Kembali kepada niatnya. Apa niat dia memperlihatkan amalannya tersebut? Terlebih lagi ada amalan-amalan yang mau tidak mau harus terlihat. Ya, saya pernah ngajak teman ya, teman ini nggak pernah sholat, nggak pernah kelihatan sholat selama perjalanan ya, dia nggak pernah sholat. Padahal kita melakukan sholat itu berjamaah. Lalu saya tanya, kamu kenapa kok kelihatan nggak pernah sholat? Ya, saya itu nggak pernah sholat biar apa? Saya itu nggak pernah memperlihatkan sholat saya. Padahal dia laki-laki ya diperintahkan untuk sholat berjamaah. Saya nggak pernah perlihatkan sholat saya, takut riya kata dia. Ya, maka tidak semua, ini konsep yang keliru. Tidak semua amalan yang diperlihatkan itu ya itu riya. Riya itu kembali kepada hati, niatnya seseorang. Makanya saya pernah ditanya di sini juga mungkin ya, gimana kalau orang misalnya memperlihatkan amalannya untuk pertanggungjawaban. Misalnya majelis taklim tazkiyah ini ya mengumpulkan donasi lalu diserahkan kepada anak-anak yatim atau pondok tahfidz. Kemudian sebagai bentuk laporan didokumentasikan, dipublikasikan di media sosial. Apakah ini riya? Tidak. Ya, ini bentuk pertanggungjawaban. Nanti orang bertanya-tanya, ya donasi saya dikemanakan? Maka perlu ada publikasi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Maka dari definisi Al-Qurtubi rahimahullah kita bisa lihat bahwa yang namanya riya itu tergantung dari niat seseorang. Kalau dia melakukan amalan soleh tersebut untuk mendapatkan posisi di hati manusia, itulah riya. Disebutkan oleh Syekh Dr. Umar bin Sulaiman Al-Ashqar, ya beliau punya definisi yang mirip sebenarnya. Beliau mengatakan riya itu an yaqumal abdu bil ibadati allati yataqarrabu biha lillahi la yuridullah azza wa jalla bal yuridu aradan dunyawiyan. Riya itu adalah seseorang melakukan ibadah yang harusnya ibadah ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang melakukan ibadah yang harusnya ibadah ini diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, la yuridullah azza wa jalla, tapi dia tidak menginginkan Allah. Dia tidak menginginkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak. Ya, bal yuridu ardhon dunyawiyan, tapi yang dia inginkan adalah balasan duniawi. Inilah riya.
Dia tidak menginginkan balasan dari Allah, tapi yang dia inginkan adalah balasan duniawi. Jadi semoga ini jelas ya, bahwa inti dari riya itu seseorang melakukan suatu amalan tapi niatnya bukan untuk mendapatkan ridho Allah, tapi untuk mendapatkan perkara-perkara dunia, baik itu berupa pujian, demikian juga kedudukan di hati-hati manusia. Ini definisi riya. Adapun sum'ah sebenarnya sama ya, sum'ah itu sama dengan riya. Para ulama menjelaskan bedanya di mana. Kalau riya itu berkenaan dengan indera penglihatan, dia ingin dilihat oleh manusia. Kalau sum'ah ingin didengar, ya, dia ingin agar orang-orang mendengar tentang kabar amal solehnya tersebut. Si fulan telah melakukan amalan ini, si fulan telah melakukan amalan itu, tersebar kabarnya di tengah-tengah manusia. Maka ini pada hakikatnya sama dengan riya. Cuma kalau riya itu dengan apa? Penglihatan, kalau sum'ah dengan pendengaran. Ya. Maka kedua hal ini sama-sama perbuatan yang tercela, baik riya maupun sum'ah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Jundub bin Abdillah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sam'a sam'a Allahu bihi." Barang siapa yang memperdengarkan amalannya, ya, misalnya dia membaca Al-Quran ya dengan lantunan suara yang demikian indah agar orang-orang terpesona, agar orang-orang memuji dia, sama Allah bihi, maka Allah akan perdengarkan ya tentang dirinya. Para ulama diantaranya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menukilkan dari Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah dalam Fathul Bari, kata beliau maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat akan bongkar niatnya yang asli. Kamu membaca Al-Quran itu adalah untuk mendapatkan pujian manusia. Maka hati-hati ibu-ibu ya, sepintar apapun kita menyembunyikan niat buruk kita, Allah subhanahu wa ta'ala tahu. Dan na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah jangan sampai nanti itu dibongkar oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Anda membaca Al-Quran agar dapat pujian, Anda menghadiri majelis ta'lim agar disebut sebagai wanita salihah, Anda bersedekah agar dikatakan sebagai wanita yang dermawan, itu semua akan dibongkar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yura'i yura'illahu bihi. Barang siapa yang beramal karena riya, maka demikian juga Allah akan perlihatkan niat aslinya. Orang-orang jadi tahu, oh selama ini si fulan ya yang telah mendonasikan hartanya sekian banyak, ternyata dia tidaklah melakukan itu semua kecuali untuk mendapatkan pujian manusia. Na'udzubillah. Maka ini sungguh mengkhawatirkan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Bukan perkara yang sepele. Kita wajib untuk menjaga keikhlasan niat kita dalam beramal, karena sesungguhnya orang yang melakukan amalannya dengan riya untuk mendapatkan pujian dari manusia, dia akan mendapatkan kerugian pada hari akhirat nanti. Nggak mendapatkan apa-apa dari susah payah yang dia lakukan. Ya, kita punya sifat mencintai harta. Tidak ada di antara kita yang ingin hartanya diambil, ya enggak? Ini sudah fitrahnya manusia, ya, bahwa kita mencintai harta. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal tersebut dalam Al-Qur'an, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Kalian sangat mencintai harta kalian dengan kecintaan yang teramat sangat. Ya. Ada yang mengatakan saya nggak suka harta, saya nggak cinta harta. Coba minta HP-nya, boleh nggak? Uang di dompetnya boleh nggak kita minta? Oh nggak cinta saya sama harta Pak Ustadz. Ayo Bu, minta dompetnya. Dompetnya isinya bon. Gak ada, semuanya cinta harta. Nah, ketika seseorang dia bersedekah, berarti dia telah memberikan sesuatu yang dia cintai, dia telah berkorban. Tapi
Tapi alangkah sayangnya kalau dia tidak melandasi ya sedekahnya tadi dengan niat ikhlas, sudah keluar harta, tiba-tiba tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sangat kasihan. Makanya masalah riya ini satu hal yang perlu kita seriusi. Jangan sampai nanti di akhirat kita menjadi orang yang merugi. Ya. Para ulama menyebutkan bahwa riya dan sum'ah ini sangat berbahaya dari berbagai sisi. Yang pertama, apa bahaya riya dan sum'ah? Yang pertama, bahwa riya dan sum'ah ini merupakan perkara yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW terjadi kepada para sahabat. Kita tahu bahwa para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka adalah orang-orang yang berjuang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat adalah generasi terbaik dalam sejarah umat Islam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri memuji mereka. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Ini merupakan pujian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Mereka adalah generasi yang terbaik. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam masih mengkhawatirkan mereka ini yang merupakan generasi terbaik terjatuh pada riya. Maka apalagi kita. Para sahabat saja ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terjatuh pada riya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud dari sahabat Mahmud bin Labid radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan terjadi pada diri kalian adalah syirik kecil. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Maka kemudian para sahabat bertanya, apa itu syirik asghar wahai Rasulullah? Qala ar-riya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ar-riya itulah yang dimaksud dengan syirik asghar. Yaqulullahu azza wa jalla lahum yaumal qiyamah idza juziyan nas bi a'malihim. Lalu Nabi SAW mengisahkan tentang apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang melakukan amalan dengan riya. Karena dia tadi melakukan amalannya untuk mendapatkan pujian dari manusia, mendapatkan sesuatu dari manusia, ternyata di akhirat pun dia disuruh oleh Allah untuk menagih balasannya kepada manusia, tidak mendapatkan apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Yaqulullah azza wa jalla lahum yaumal qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang yang riya pada hari kiamat, ila juzyan nasu bi amalihim, saat manusia mulai diberi ganjaran atas amalan-amalan mereka. Tapi kepada orang yang riya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, idhabu ila alladzi kuntum turauna fid dunya. Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian inginkan pujiannya, yang kalian melakukan riya untuk mereka di dunia. Fanduru hal tajiduna indahum jazaa. Maka lihatlah apakah kalian akan mendapatkan balasan pahala dari amalan kalian dari mereka. Tentunya tidak dapat. Yang memberikan pahala siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mendapatkan apa-apa, kembali dengan tangan kosong. Padahal tadi di dunia sudah melakukan amalan, Masya Allah, bacaan Al-Qur'annya dia perindah, harta yang dia cintai dia sedekahkan, dia beramal ya dengan anggota badannya dengan susah payah, dengan peluh keringat dia lakukan amalannya, ternyata di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa.
Kenapa? Karena orang-orang tadi, manusia-manusia yang dia niatkan amalannya untuk mendapatkan pujian mereka tidak bisa memberikan apa-apa. Rugi atau tidak ibu-ibu? Rugi sekali. Ya, nek ini mending aku rasa sedekah gitu ya maksudnya. Kalau begitu aku nggak perlu sedekah, ya jangan juga. Sedekah harus tetap jalan, tapi harus ikhlas. Jangan jadi alasan juga ya meninggalkan amalan karena takut riya. Ini keliru juga. Ya, saya nggak mau sedekah deh. Kenapa? Takut riya. Ya kita nggak punya pahala nanti. Itulah tantangan kita dalam beramal, bagaimana mengikhlaskan niat kita. Maka tentu apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat harusnya menjadi kekhawatiran kita. Mereka adalah orang-orang yang hidup bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang-orang yang memiliki hati-hati yang bersih. Mereka telah mencurahkan ya segala sesuatunya untuk Islam, tapi tetap saja diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bahaya riya. Maka apalagi kita, ya. Makanya harusnya khutbah Jumat itu juga membahas tentang masalah riya. Kenapa? Karena kita hidup di mana riya itu sangat mudah untuk dilakukan. Tinggal klik, kemudian klik tombol share, ya, riyanya sudah terlaksana, ya enggak? Ya. Atau bahkan nggak usah klik, ya, tinggal klik tombol live. Ya, saya waktu bulan Ramadan itu kadang-kadang kalau sore-sore itu jalan, banyak orang yang berbagi takjil, tapi ya di sebelahnya ada temennya yang live. Maka ini bahaya sekali ya. Kalau dia tujuannya adalah untuk bertanggungjawaban seperti yang kita lakukan, mungkin jadi masalah. Tapi kalau untuk bikin konten ya, untuk ditonton oleh manusia, ya inilah riya namanya. Pengen ditonton oleh manusia. Orang mungkin bisa beralasan dengan berbagai macam dalih. Ya ini untuk memotivasi ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang ada di dalam hati kita. Ya, tidak ada yang bisa disembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang pertama, bahwa para sahabat mengkhawatirkan riya tersebut ya, Nabi SAW mengkhawatirkan riya tersebut terjadi pada para sahabat yang notabene mereka adalah generasi yang terbaik. Maka apalagi kita ya. Kemudian yang kedua ya, Nabi SAW lebih mengkhawatirkan riya daripada fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal itu fitnah yang sangat mengerikan. Banyak orang-orang yang tertipu dengan kehadiran Dajjal. Ya, Dajjal menunjukkan ya keajaiban-keajaiban. Kalau riya itu dia berkaitan dengan hati kita. Setiap amalan kita nanti, ya setiap amalan kita nanti, kalau padanya terdapat riya, kita tidak akan membawa apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahaya sekali. Anda bisa sholat, tapi sholatnya tidak bernilai di hadapan Allah. Ya, Anda bisa hadir di majelis ta'lim, tapi tidak mendapatkan apa-apa di hadapan Allah, sehingga bahaya sekali. Makanya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Albani dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bercerita, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa natadakaru ya al-masih ad-dajjal. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menemui kami. Pada saat itu kami sedang membicarakan tentang al-masihud dajjal. Faqala, kemudian ketika mengetahui para sahabat ini sedang membicarakan dajjal, Nabi SAW mengatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhafu alaikum indi minal masihid dajjal. Tidakkah kalian ingin aku kabarkan tentang suatu perkara yang lebih aku khawatirkan terjadi pada diri kalian di sisiku daripada al-masihid dajjal? Ya, al-masih ad-dajjal ini keluar di akhir zaman.
para sahabat tidak ada seorang pun di antara mereka yang akan mendapati Al-Masihud Dajjal. Hanya orang-orang yang hidup di akhir zaman yang akan mendapatkan fitnah ini. Sehingga para sahabat Nabi SAW tidak mengkhawatirkan ya para sahabat ini akan terfitnah dengan Al-Masihud Dajjal, tidak. Tapi ada perkara yang lain yang para sahabat pun rentan untuk terjangkiti. Mereka tidak selamat ya dari ancaman ya perbuatan ini. Apa itu? Qulna bala. Kata para sahabat, tentu wahai Rasulullah, kami ingin tahu apa yang lebih mengerikan, apa yang lebih menakutkan daripada fitnah Al-Masihud Dajjal. Maka Nabi SAW mengatakan, asyirkul khafi. Yang aku khawatirkan, yang melebihi kekhawatiranku terhadap fitnatul Masih Dajjal atas diri kalian adalah asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Orang kalau menyembelih sesuatu untuk berhala itu jelas kelihatan. Orang kalau datang ke kuburan keramat ya, lalu nyari berkah ke kuburan keramat itu bisa jelas kelihatan. Tapi kalau orang datang ke masjid sholat ya, apakah seseorang bisa mengetahui apa yang ada dalam hatinya? Apakah dia beribadah sholat dengan khusyuk karena Allah ataukah karena ingin dilihat ya oleh manusia? Tidak ada yang tahu. Makanya ini adalah syirkul khafi, syirik yang demikian halus dan tersembunyi. Apa itu bentuknya? Nabi katakan, an yaqumar rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajul. Apa itu contohnya syirik khafi? Seseorang bangkit untuk melaksanakan sholat, kemudian dia hiasi sholatnya sedemikian rupa karena ingin dilihat oleh mata-mata manusia. Itu syirik yang tersembunyi. Dia perbagus sholatnya, dia perindah bacaannya, tapi untuk dilihat oleh manusia. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya terjadi pada diri kita. Maka hati-hati ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah dari ar-riya, karena perkara ini sangat tersembunyi. Hanya kita dan Allah lah yang tahu apa yang menjadi motivasi dan niat kita dalam melakukan amalan. Ya. Kemudian yang ketiga, kenapa masalah riya dan sumpah ini menjadi penting sekali untuk kita hindari? Karena ternyata riya itu merupakan karakter orang-orang munafik. Na'udzubillah. Tidak ada di antara kita yang ingin dilabeli sebagai orang munafik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang munafik nanti di akhirat akan disiksa di kerak neraka yang paling bawah, yang paling panas. Innal munafiqina fi darkil asfari minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka berada di kerak yang terdalam dari api neraka. Siksaannya adalah siksaan yang paling pedih. Dan ternyata ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, salah satu ciri orang munafik yaitu mereka melakukan amalannya karena riya, ingin dipuji oleh manusia. Kenapa? Karena pada hakikatnya mereka tidak beriman kepada Allah. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-142 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang munafik mereka berusaha untuk menipu Allah Subhanahu wa taala, wa huwa khadi'uhum, tapi justru Allah lah yang membalas tipuan mereka. Allah tahu apa yang menjadi makar mereka. Allah tahu tipuan-tipuan mereka. Jangan kira ya mereka bisa menyembunyikan
ya, makar mereka kepada Allah. Allah tahu segala sesuatu. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karakter kaum munafiqin? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik itu kalau mereka menegakkan sholat, mereka menegakkan sholat dengan bermalas-malasan. Ya. Kenapa? Karena niatnya yang salah. Yura'unan nas. Karena niatnya hanya untuk riya di hadapan manusia. Kelihatan kalau mereka itu sholat. Makanya para ulama dari ayat ini mereka mengatakan riya itu pada hukum asalnya adalah syirik asghar. Nabi yang mengatakan tadi ya, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Nabi yang mengatakan bahwa riya itu syirik asghar. Tapi ketika riya ini sudah menjalar kepada seluruh amalan, ya, tidaklah seseorang itu melakukan amalannya kecuali karena riya, maka dia tidak dikatakan lagi sebagai syirkun asghar, tapi syirik akbar yang mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Dalilnya mana? Dalilnya adalah kebiasaan kaum munafiqin. Tidaklah mereka melakukan amalan kecuali untuk dilihat oleh manusia. Maka kaum munafikin tidak dikatakan mereka sebagai pelaku syirik asghar, tapi mereka pelaku kekufuran, mereka kafir. Bahkan tadi kita katakan mereka berada di kerak neraka yang paling bawah. Maka hati-hati, jangan sampai syirik ini menjalar ke seluruh amalan kita. Makanya para ulama diantaranya Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitab Al-Qaulul Mufid bahwa hendaknya seseorang itu berupaya untuk melawan godaan riya saat dia melakukan amalan. Barang siapa yang melakukan amalan, ya, ketika di awal amalan dia riya, namun kemudian dia berupaya untuk melawan riya tersebut, berupaya untuk mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, maka amalannya akan dihitung oleh Allah. Kalau dia berupaya untuk melawan riya tersebut. Ya, kata beliau ada 3 kondisi. Ada 3 kondisi orang dalam ya melakukan amalan. Yang pertama, orang yang tergoda melakukan riya di awal amalan, namun kemudian dia berupaya untuk menolak riya tersebut, maka amalannya akan tetap dihitung oleh Allah. Misal kita mau sedekah, kemudian tergoda, wah ini biar nunggu di foto biar nanti dipublikasikan oleh tazkiyah di medsosnya, ya, tapi kemudian astagfirullahaladzim, ya, nggak boleh seperti ini, kemudian dia berikan sedekah tersebut, maka ini tidak dikatakan riya karena dia sudah berhasil menguasai dirinya. Nah, bagaimana dengan seseorang yang dia melakukan riya, muncul riya itu di tengah-tengah amalannya? Maka ini ada perincian, ya. Ini kondisi yang kedua. Kalau tadi kan riya muncul di awal amalan, kalau dia bisa tolak maka selamatlah amalannya. Nah, ini muncul di tengah-tengah, ya, sedang sholat tahiyatul masjid misalnya, ya, kemudian pas bangkit di rakaat yang kedua datang ada orang di sebelah dia, ternyata ya calon mertua misalnya sengaja sholat ya, mertuanya di mana tinggalnya? Oh, di situ, ya udah tak sholat di sana gitu ya. Ketika lihat, wah ini sebelah mertua, ya, maka ini kalau dia ya sempat tergoda, tapi kemudian dia ingat, ya Allah, ini kenapa kok saya mengharapkan manusia, pujian manusia, astagfirullah, dia beristighfar, kemudian dia tolak riya tadi, maka amalannya tetap bernilai di hadapan Allah. Kenapa? Lagi-lagi dia berhasil untuk menolak godaan riya tersebut.
Tapi kalau keterusan bagaimana? Nah, ada perinciannya. Kalau keterusan, maka perinciannya, kalau amalan tersebut adalah amalan yang berkesinambungan, artinya bersambung dari awal sampai akhir, itu tidak terpisahkan, maka kalau dia tidak tolak riya tersebut, maka amalannya tidak terhitung sama sekali. Misalnya tadi sholat itu kan ibadah yang dimulai dari mana? Takbiratul ihram dan berakhir dengan apa? Salam. Sehingga kalau seseorang dia riyanya di rakaat yang kedua, rakaat pertamanya juga hangus. Kenapa? Karena amalannya itu berkesinambungan. Apa ada Ustadz amalan yang tidak berkesinambungan? Ada. Misalnya nyelengki uang. Nah, nyelengki uang ke kotak amal. Uangnya 100.000 dalam pecahan 50 ribuan. Maka ketika 50.000 yang pertama, dia sudah niat nih awalnya, saya mau ya memasukkan 100.000 rupiah ke kotak amal. Kemudian dia masukkan yang 50.000, sering masuk. Kemudian ketika ingin memasukkan yang 50.000 yang kedua, dia lihat ada temannya 50.000 ya, baru kemudian dia cemplungkan. Nah, niat awalnya berapa tadi? 100.000. Maka 50.000 yang pertama selamat, 50.000 yang kedua ya tidak selamat ya. Kenapa? Karena niatnya sudah berubah. Jadi kondisinya itu ya, kondisi riya itu ada 3 dalam amalannya. Yang pertama muncul di awal, kalau dia bisa tolak maka amalannya akan bernilai, kalau dia tidak tolak itu maka amalannya tidak bernilai. Kemudian kondisi yang kedua ya, riya itu muncul dalam suatu amalan yang berkesinambungan. Maka kalau munculnya itu di tengah dan dia tidak tolak, seluruh amalannya akan rusak. Kemudian yang ketiga, kalau amalannya itu ada pemisah ya, maka kalau yang bagian pertama dia ikhlas, itu akan tetap diterima oleh Allah. Kalau bagian yang kedua riya, maka yang kedua tidak diterima oleh Allah, dan sebaliknya ya. Kalau awalnya itu dia riya, udah kecemplung itu 50.000-nya, kemudian pas yang kedua ya, misalnya dia dengar, misalnya mau nyemplungkan apa namanya yang 50.000 yang kedua, pas bersamaan ada kajian tentang riya ya. Tidak boleh riya, astagfirullah, harus ikhlas ini. Ting, yang 50.000 kedua ikhlas, maka yang ikhlas akan dinilai oleh Allah, yang riya tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada bahaya riya tadi, bahwa riya ini merupakan karakter kaum munafikin, di mana mereka tidaklah meniatkan dari amalan-amalan mereka kecuali agar dilihat oleh manusia. Kemudian yang keempat, bahaya riya dan sum'ah, bahwa seseorang itu justru dia akan mendapatkan siksaan dari amalannya ya. Amalan yang tidak ikhlas karena Allah bukan hanya menyebabkan kita merugi, tidak dapat apa-apa, tapi justru menyebabkan kita diazab oleh Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya cukup panjang ibu-ibu, dari Abu Hurairah, Nabi SAW menyebutkan tentang 3 orang yang dimasukkan ke dalam api neraka, dan termasuk orang-orang yang awal dimasukkan ke dalam api neraka. Siapa mereka? Apakah mereka ini pelaku-pelaku dosa seperti orang-orang yang berzina atau mencuri? Nah, orang-orang yang kelihatan soleh di dunia. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk ini ya. Nauzubillah. Orang yang pertama kata Nabi SAW, orang yang mati syahid. Seakan-akan kelihatan di hadapan manusia dia mati syahid. Rajulun ustushhid. Ya, orang yang terlihat mati syahid. Lalu beliau mengatakan fa'ata bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Dia diletakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditampakkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, lalu dia pun mengakui nikmat-nikmat tersebut. Lalu dia ditanya oleh Allah, fama amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tadi? Lalu dia mengatakan, qataltu fika hatta stushhidtu, ya Allah, aku berperang karenamu sampai aku mati syahid.
Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa ditipu. Anda mungkin bisa menipu mata-mata manusia di dunia, tapi tidak ada yang bisa menipu Allah. Allah katakan kepada orang tersebut, kadzabta, engkau telah berdusta, walakinnaka qatalta li'an yuqajari, akan tetapi engkau berperang karena engkau ingin dipuji sebagai seorang pemberani. Faqad qil, dan itu telah disebutkan untuk dirimu. Orang-orang telah memujimu sebagai orang yang pemberani. Ya. Kemudian thumma umira bihi fasuhida ala wajhi hatta ulqiya finnar. Maka kemudian dia diseret di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Padahal tadi apa katanya? Mati syahid. Ternyata niatnya berjihad untuk dipanggil sebagai seorang pemberani. Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamah wa qara'a al-Qur'an. Ya. Kemudian orang yang kedua, orang yang belajar ilmu agama, kemudian mengajarkan ilmu tersebut. Demikian juga dia membaca Al-Quran. Na'udzubillah, ini ya, yang di depan ini yang harusnya paling takut ini ya. Ya, menyampaikan ilmu, membacakan Al-Quran. Maka kemudian dia dihadapkan di hadapan Allah, ditampakkan nikmat-nikmat ya yang telah Allah anugerahkan kepada dirinya. Lalu dia ditanya, fama amilta fiha, apa yang sudah kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Lalu dia mengatakan, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Aku telah mempelajari ilmu agama, kemudian aku ajarkan ilmu tersebut. Demikian juga aku telah membaca Al-Quran karenamu ya Allah. Lagi-lagi Allah tidak bisa dibohongi. Allah katakan kadzabta walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal 'alim. Engkau berdusta, tidaklah engkau mempelajari ilmu agama melainkan agar engkau dipanggil sebagai seorang alim. Fulan ulama, fulan kiai, fulan ustaz. Ini yang menjadi niatmu untuk belajar agama. Waqad qil, yang demikian sudah kau dapatkan. Wa qara'ta Qur'an liyuqal huwa qari', dan engkau ya membaca Al-Quran agar engkau dipanggil sebagai seorang qari'. Si fulan masya Allah qari' dengan suaranya yang demikian bagus. Waqad qil, itu semua sudah kamu dapatkan. Maka sama nasibnya dengan orang yang pertama, diseret di atas wajahnya lalu dia dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian orang yang ketiga, wa rajulun wasa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mal kullihi. Orang yang ketiga adalah orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan berbagai macam jenis harta kepadanya dalam jumlah yang banyak. Lalu ditunjukkan nikmat-nikmat tersebut di hadapan orang tadi. Lalu dia ditanya, fama amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat ini? Maka orang tadi mengatakan, ma taraktu min sabil tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Tidak ada satu jalan ya Allah yang kau suka orang-orang berinfak padanya melainkan aku telah berinfak di sana. Dia telah memberikan infak untuk anak-anak yatim, orang-orang miskin, kepada janda-janda yang membutuhkan, kepada pondok-pondok tahfidzul Quran, kepada orang-orang yang berhutang. Dia berikan itu semua karena itu dicintai oleh Allah. Tapi apa? Kadzabta, kata Allah, engkau telah berdusta. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad faqad qil. Tidaklah itu kau lakukan kecuali agar engkau dipanggil sebagai seorang yang dermawan, dan itu sudah kau dapatkan. Si fulan dermawan, ya. Maka sama nasibnya dengan orang yang pertama dan kedua, dia diseret di atas wajahnya lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari keburukan yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Nah, dari sini, dari apa yang kita paparkan, hendaknya menjadi keseriusan kita ya untuk menjaga keikhlasan niat kita. Ternyata demikianlah akibat
yang akan didapatkan oleh orang-orang yang riya dan sum'ah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hargai amalannya, lalu dia diseret di atas wajahnya dan dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, sekarang apa obatnya agar kita bisa terhindar dari riya dan sum'ah? Ini yang penting. Ya, para ulama ketika mereka menyebutkan penyakit, mereka sebutkan obatnya. Maka para ulama menyebutkan perkara yang pertama yang hendaknya ada pada diri kita untuk terbebas dari riya dan sum'ah adalah kesungguh-sungguhan dari dalam diri kita untuk menjauhi riya dan sum'ah itu. Tanpa kesungguh-sungguhan maka sulit bagi kita untuk terlepas dari riya. Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau ditanya tentang apa obat terhadap riya, maka beliau mengatakan fa'anta jahidun nafsaka wa abshir bil khair. Yang pertama kata beliau, engkau bersungguh-sungguh, engkau memiliki kesungguh-sungguhan untuk menghindarinya. Maka kamu kalau sudah punya modal ini, kesungguh-sungguhan, wa abshir bil khair, maka bergembiralah dengan kebaikan. Artinya engkau akan mendapatkan kebaikan dengan kesungguh-sungguhan tadi. Perlu keseriusan dari kita. Saya tidak ingin riya, saya tidak ingin amalan saya hangus. Itu harus benar-benar tertanam pada diri kita. Kalau tidak ada kesungguh-sungguhan, ibu-ibu, kita akan larut dengan riya kita. Karena riya itu lezat. Dapat pujian dari manusia, itu lezat. Wah, Bu Fulana, Masya Allah, ya bacaannya menggetarkan hati. Wah, ya, terbang ke atas, ya, ke atas langit-langit masjid. Terbang ke atas awan. Pujian itu lezat, makanya perlu ada kesungguh-sungguhan. Kemudian beliau mengatakan, wa man jahada a'anahullah. Kenapa perlu kesungguh-sungguhan? Karena dengan kesungguh-sungguhan inilah Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Maka kesungguh-sungguhan itu adalah modal utama kita. Allah akan berikan bantuan. Kita tidak akan bisa terlepas dari riya tanpa taufik dari Allah. Maka harus ada keseriusan. Beliau mengatakan, wa man jahada a'anahullah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan bantuan kepada dirinya. Lalu beliau membacakan firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ridho kami, maka kami akan tunjukkan jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi kita memerlukan bantuan Allah, dan bantuan Allah itu akan diberikan kepada orang yang bersungguh-sungguh, bukan orang yang malas-malesan. Ya sudah, mau riya, mau ikhlas, ya pokoknya beramal dah. Enggak. Tapi betul-betul serius dia untuk menjaga keikhlasan amalannya. Ya. Kemudian yang kedua, agar seseorang itu terlepas dari riya, hendaknya dia menanamkan muraqabatullah, perasaan senantiasa diawasi oleh Allah. Dia harus sadar segala gerak-geriknya dilihat oleh Allah, sehingga dia memperbagus amalannya karena Allah, bukan karena manusia. Inilah masalah kita. Kita lupa ketika beramal, amalan kita dilihat oleh Allah. Yang jadi fokus kita justru adalah pandangan manusia. Makanya Nabi SAW ketika mengatakan tentang al-ihsan, apa ibu-ibu definisi al-ihsan dalam hadis Jibril? Anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, tapi apabila engkau tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu.
Jadi itu yang harus kita tanamkan pada diri kita. Allah melihat gerak-gerik kita. Jadi kita perindah suara kita ketika membaca Al-Quran. Ketika kita sholat tenggelam dalam kekhusyuan, memperindah sholat kita, memperlama gerakan-gerakan sholat kita, memperlama qiyam kita, rukuk kita, sujud kita. Itu karena dilihat oleh Allah, bukan karena dilihat oleh manusia. Ya. Maka muraqabatullah ini perlu ada pada diri setiap hamba yang ingin terbebas dari riya. Ya. Dan Anda kalau ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan diridhoi, ya, hendaknya amalan soleh itu dilakukan dengan penuh keikhlasan. Di akhir surat Al-Kahfi, ya, ini sering kita baca. Allah mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang dia ingin bertemu dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridhoi, falyamal amalan salihan, maka hendaknya dia beramal soleh. Ya. Maka enggak benar kalau ada orang takut riya lalu meninggalkan amalan soleh, ya, keliru. Anda kalau ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan diridhoi, bukan menjauhi amalan. Falyamal amalan salihan, maka Anda harus melakukan amalan saleh, tapi apa? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia melakukan kesyirikan dalam beribadah kepada Rabb-nya dengan sesuatu apapun. Jaga keikhlasan. Ya. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ini yang perlu ada pada diri kita, yaitu muraqabatullah sebagai obat dari riya. Kemudian yang ketiga, obat agar kita terhindar dari riya adalah berupaya untuk menyembunyikan amalan. Kalau tidak ada hajat yang mendesak, maka sebaiknya amalan tersebut kita sembunyikan, tidak kita pamerkan. Kecuali kalau memang ada keperluan di sana, mau tidak mau harus terlihat amalannya. Seperti tadi yang kita katakan, laki-laki diperintahkan untuk sholat berjamaah ke masjid, dia harus keluar dari rumahnya, hadir bersama manusia, sholat berjamaah. Jangan kemudian dia tinggalkan sholat berjamaah karena takut riya, karena itu memang harus, mau tidak mau harus diperlihatkan. Ya. Tapi kalau ada amalan-amalan yang bisa kita sembunyikan, kita sembunyikan. Ada seorang ulama yang beliau mendengar bacaan Al-Quran kemudian menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan Quran tersebut. Ya, maka kemudian ketika orang melihat dia mulai, ya, beliau mengatakan apa? Sepertinya ini zukam, ya, pilek-pilek kata dia, ya. Ya, karena memang kalau nangis kan keluar ingus kan, seperti orang pilek. Dia nggak berdusta, memang pilek, tapi pilek ini sebenarnya muncul dari mana? Dari tangisan dia. Tapi dia membesarkan seakan-akan ini sebuah penyakit untuk menjaga keikhlasannya. Jangan sampai kemudian orang-orang mengatakan, ya Allah, si fulan takut sekali kepada Allah, begitu dibacakan Al-Quran dia langsung meneteskan air mata. Ya, saya dulu pernah salat tarawih, ya, salat tarawih di Masjidil Haram. Ketika itu ada orang menangis. Ketika itu Syekh Sudais yang jadi imam, orang menangis. Ada bapak-bapak orang Indonesia ikut menangis. Ya, ketika ditanya kenapa bapak menangis, kata dia, karena sebelah saya menangis pak, kata dia. Berarti nular. Ini tangis saja ikhlas gak ini? Kalau ikut-ikutan, ya, perlu ditanyakan ini kepada para ulama. Kalau seseorang menangis karena ikut-ikutan, nah ini dapat pahala atau tidak, ya? Jelas dia bukan riya, ya, tapi karena apa? Ikut-ikutan, ya. Maka hendaknya kita berupaya untuk menyembunyikan amalan kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi mengatakan, innallaha yuhibbul abda at-taqi al-ghani al-khafi. Ada 3 jenis hamba yang dicintai oleh Allah. Yang pertama, hamba yang bertakwa, ya, at-taqi, hamba yang bertakwa, yang takut kepada Allah.
Kemudian yang kedua al-ghani. Al-ghani ini bukan yang kaya, tapi orang yang merasa cukup dengan karunia yang Allah berikan. Kemudian al-khafi. Al-khafi adalah orang yang menyembunyikan, ibadahnya. Kemudian sebagian para ulama mengatakan orang yang tidak suka ketenaran, itu hamba yang khafi. Maka jadilah kita sebagai hamba yang khafi, hamba yang suka untuk menyembunyikan amalan kita, bukan orang yang suka mengumbar amalan kita. Ya. Demikian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah tentang sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan di hari yang tiada naungan kecuali naungan dari Allah. Ya, di antaranya adalah orang rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha. Orang yang bersedekah dengan sebuah sedekah lalu dia sembunyikan sedekahnya. La ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini maksudnya adalah dia benar-benar menyembunyikan amalannya tersebut. Dalam Syiar A'lamin Nubala, Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan dalam biografi Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ini adalah cucu dari sahabatnya Ali bin Abi Thalib. Ali Zainal Abidin ini anaknya Al-Husain radhiyallahu taala anhu, itu tidak dikenal sebagai orang yang dermawan. Ya. Tapi begitu beliau meninggal dunia, banyak orang-orang yang mengeluhkan. Kenapa? Karena selama ini ada orang yang meletakkan bahan makanan di hadapan rumah mereka di waktu malam, sehingga di pagi hari mereka mendapatkan makanan yang cukup untuk kebutuhan mereka. Tapi begitu Ali Zainal Abidin meninggal dunia, maka makanan tersebut tidak lagi mereka dapatkan. Padahal tadi Ali tidak dikenal sebagai orang yang dermawan. Nah, kemudian orang yang memandikan jenazah Ali memberikan persaksian. Saya dapatkan bahwa di pundaknya Ali itu terdapat bekas di pundaknya. Kenapa? Ternyata setiap malam dia memanggul bahan makanan tersebut lalu membagi-bagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan tanpa ada orang yang tahu. Orang baru tahu ternyata selama ini yang membagikan sedekah adalah Ali Zainal Abidin. Ya, jadi itulah yang kita tiru. Kenapa kita itu perlu belajar kehidupan para salaf? Karena memang mereka luar biasa menjaga keikhlasan mereka. Ya, Al-Imam Ibnul Mubarak, beliau itu kalau berjihad, beliau selalu menggunakan atau beliau selalu mengikatkan surban beliau ke wajah beliau. Biar apa? Biar nggak diketahui siapa ini orang yang benar-benar berjihad. Beliau berjuang dengan penuh kesungguh-sungguhan, tapi apa? Wajahnya nggak kelihatan. Wajahnya nggak kelihatan untuk menutupi keikhlasan atau menutupi amalan beliau. Nah, kita zaman sekarang potret dulu, ya. Kalau nggak dipotret, ya begitu dipotret, kurang bagus, nggak kelihatan amplopnya. Nggak kelihatan amplopnya. Nah, jauh sekali kita dengan apa yang dilakukan oleh para salafun saleh ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Kemudian yang keempat, obat dari riya disebutkan oleh para ulama, ya, dari riya dan sum'ah adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi sudah kita sebutkan bahwa bisa menghindari riya itu adalah taufik dari Allah. Maka kita minta kepada Allah. Di antara doa ini perlu dicatat, ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Musa Al-Asy'ari bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa Allahumma, ya, inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu. Saya ditekan lagi, ya. Allahumma inna
na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Coba dicek sudah benar belum? Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui. Dan kami mohon ampunanmu ya Allah dari apa yang tidak kami ketahui. Dan kami memohon ampunanmu ya Allah dari apa yang tidak kami ketahui. Demikian juga doa. Nah, ini yang baru saya dapatkan ya. Ternyata Nabi itu pernah mengajarkan doa agar tidak sum'ah dan riya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim bahwa beliau mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal kufri, minal faqri wal kufri wal fusuqi wasyiqaqi wan nifaqi. Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal kufri wal fusuqi wasyiqaqi wan nifaqi wal fusuqi wasyiqaqi wan nifaqi was sum'ati war riya'i was sum'ati war riya'i. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kefakiran dan dari kekufuran dan dari kefasikan dan dari kedurhakaan dan dari kemunafikan dan dari sum'ah dan riya, dari sum'ah dan riya. Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal kufri wal fusuqi wasyiqaqi wan nifaqi was sum'ati war riya. Ini diantara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah ya, beberapa saran dari para ulama agar seseorang bisa mengobati riya dan sum'ahnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Ya, ingat tadi 4 perkara yang bisa menjauhkan kita dari riya, karena riya ini adalah masalah yang sangat serius dan akan sangat mempengaruhi pahala kita nanti di akhirat. Maka kita harus ingat selalu 4 hal ini ya. Mudah-mudahan dengannya amalan yang kita lakukan adalah amalan yang ikhlas karena mengharap ridho Allah dan menjadi amalan yang bermanfaat bagi kita di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.